Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis hari ini game antara Onyx Esports melawan Genflix Aerowolf. Jadi kita udah melihat ya, kalau dari trennya sendiri Onyx ini lagi sering kalah, sementara Genflix Aerowolf sendiri dia berangkat dari posisi ke-7. Sekarang lagi memastikan kemenangannya dari minggu demi minggu guys ya. Terus juga dengan tadi Geek Farm mengalahkan Aura, jadi kayaknya sudah resmi ya, yang peringkat 8 dan peringkat 7 itu adalah Aura dan juga Geek Farm. Jadi kalian mungkin ntar pas di playoff nggak akan melihat kedua tim tersebut. Jadi kita bakal lihat di sini Kari, Selena di ban, Cloud di ban, dan juga ada Grok yang di ban ya. Dan Genflix di sini lebih memilih permainan Link ya, dan juga Johet. Sementara Onyx akan mengamankan Uranus dulu untuk seorang anti match. Jadi ini kalau misalkan mau dibilang Valir masih bisa menjadi pilihan yang baik kalau misalkan memberikan pressure di awal. Tapi tentunya kalau di sini Onyx bakal ngamanin Valir ya harus agak sedikit hati-hati ya, karena di sini harus ada yang ngelock seorang Link juga guys ya. Mungkin kayak Cho adalah satu pilihan yang baik banget buat ngelock, dan Cecilion di sini akan diamankan sama anak-anak Onyx, dan cewek akan ngepick Bruno-nya. Jadi kayaknya ini bakal balik lagi nih ke meta sebelumnya. Gua rasa di sini Bruno-nya nggak akan dimainkan sama Drian, tapi cewek sepertinya bakal take over lagi buat menjadi hyper carry dari tim Onyx Esports, yang tentunya menurut gue bakal membuat peta kekuatan tim Onyx makin menguat. Dan di sini kita lihat tanpa adanya Uranus di sini kemungkinan Kido bakal main X-Borg mungkin di sini. Kalau misalkan kita tahu sendiri kan Fredo tuh dengan Johet itu menyebalkan banget ya, dari udah beberapa pertemuan kemarin kita perhatikan bahwa kayak kalau menggunakan hero-hero semacam Cho atau Johet, seorang Fredo emang benar-benar menyebalkan banget. Jadi kita bakal melihat di sini Carmilla masih belum di-pick. Menurut gua salah satu power pick yang penting juga di sini ya, untuk Genflix juga bagus ya. Kalian bayangin aja ya, kena stun daripada Carmilla, terus kena flame shotnya, terus kayak dikejar-kejar Johet, disembur-sembur sama X-Borg. Itu bagus banget. Ini kalau kalian inget ya yang di pertandingan kemarin, kalian inget gak ada Kufra, ada X-Borg, ada Johet, itu kayak hero masuk semua. Satu lagi Selena sama Link kemarin ya, itu yang parah banget guys. Jadi di sini kalau misalkan Genflix ingin menggunakan meta semuanya tuh meta tubruk guys ya, itu juga bisa banget terjadi. Itu kalau nggak salah gue analisis game dari Filipina ya, itu kayak semuanya hero-hero maju gitu. Jadi kayak Insanity maju ke dalam, Johetnya kejar ke dalam, terus tiba-tiba Link tinggal bersih-bersih aja. Apakah Genflix ini akan menggunakan hal yang sama? Oh nggak, sepertinya kalau kayak begini ya. Kido yang akan menggunakan mungkin Rinasmi yang bakal gunain Johet di sini, Fredo bakal gunain Cho, terus si Kido bakal gunain X-Borg, ya, satu lagi Clay kita masih belum tahu, mungkin bakal ngamanin hero match support atau mungkin bahkan tambahan damage tambahan ini lagi guys ya, buat dive in lagi guys. Tapi kayaknya bakal butuh match sih. Valir di sini masih terbuka sebetulnya. Dan kita bakal lihat sudah ada shadow pick Eudora di sini, sepertinya ingin ngeburst, atau Vexana mungkin. Vexana mungkin di sini jadi ide yang baik, tapi kita bakal lihat Genflix akan memainkan Eudora kali ini ya. Jadi kemarin sempat yang main Eudora itu BTR kalau nggak salah, itu tapi lawan Geek Farm ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bakal melihat di sini seefektif apakah Eudora daripada seorang Clay di sini. Kita lihat flame shot mungkin sudah lumayan berkurang digunakan ya. Hanya berapa nih? Satu dari masing-masing tim sepertinya untuk ganking dan memberikan efek slow aja. Oh, bahkan sekarang kita lihat ya, satu dari masing-masing tim. Kita akan langsung lihat saja seberapa efektif sih Eudoranya di game kali ini. Oke guys, kita lihat di situ Onyx akan langsung ngeharas di awal-awal ya guys ya. Dan kita akan melihat Eudora nggak bisa kabur guys ya, dengan adanya menggunakan flame shot di situ. Nggak ada skill escape yang bisa dikeluarkan sama Eudora, sehingga langsung dapat first blood gitu saja. Sementara anti match juga di situ berusaha untuk mendapatkan kill, 3 kill sekaligus di sini. Kita lihat akan ada kill balasan ya guys ya, daripada tim Genflix guys ya, dari seorang Awat sepertinya. Oh tapi enggak, yang dapat kill adalah seorang Clay yang telah hidup kembali guys. Namun ya harus diberitakan bahwa di sini Tamusnya ternyata yang mendapatkan buff guys ya. Jadi emang kayak rate-nya cukup berhasil, walaupun kayak cewek di sini dapetin 1 kill tapi dia harus mati, tapi nggak masalah karena emang kedua buff dari Onyx masih up guys ya. Jadi emang keuntungan di sini benar-benar full ya di tangan Onyx. Karena istilahnya mereka nge-raid, mereka ngedapetin 3 kill, buff birunya diambil walaupun bukan sama seorang cewek dan ceweknya harus mati, tapi buff mereka tuh nggak ada yang rusuh juga. Jadi di sini mereka berhasil istilahnya menginitiate ya. Linknya mungkin dapat buff merah di sini ya, seorang Watt. Tapi kita lihat cewek akan mengamankan 2 buff sekaligus, dan di sini Tamus daripada seorang
siapa tuh? Drian juga akan mendapatkan buff biru. Jadi Drian ini walaupun main offlaner dia tetap mau buff guys ya. Kayak pokoknya wih ada buff nih kita sikat saja ya. Dan Tamus itu emang awal-awal kuat banget sih. Apalagi dia menggunakan talent seperti itu ya. Sudah ada lifesteal-nya di awal. Wah itu dilempar Psycho di situ. Sepertinya Psycho bakal mencoba untuk diamankan. Tapi kita lihat masih bisa kabur. Sih Psycho pasti kayak bilang, wah ngapain lu lempar gua kan. Bener-bener kayak pas dilempar itu target turret itu langsung ke hit ke arah Psycho semua guys. Dan masih belum ada perubahan dari sisi skor di sini masih 3-1. Dan di sini kita lihat Eudora agak sedikit kebingungan ya dia mau jalan kemana. Karena di sini emang Eudoranya lambat banget, nggak ada skill istilahnya nggak ada skill escape, nambahin movement speed aja nggak ada guys ya. Jadi tanpa adanya flicker, Eudora tentunya di sini bakal menjadi hero yang sangat squishy. Mungkin kalau kena flame shot sama Rasi sekali ya, ini langsung bisa dikejar sama seorang Bruno. Kita lihat Kido mencoba untuk clearing wave di bagian tengah. Di situ Watt sudah menunggu guys ya, mencoba untuk memberikan cicilan. Oh, sepertinya tidak. Dia lebih memilih untuk clearing wave saja. Sementara anti match akan dengan sangat bebas untuk melakukan push di sisi atas guys. Jadi di sini kita lihat Onyx benar-benar memimpinnya dengan komposisi seperti ini. Cewek langsung pengen diamankan sama seorang Watt. Watt di situ masuk dengan sangat baik ya. Karena emang yang target yang diinginkan adalah hanyalah seorang cewek di sini. Dan Fredo di sini kita lihat bakal mengejar juga ke arah seorang Tamus. Psycho, cewek dan Drian diamankan sekaligus di sini, hanya tinggal anti match seorang. 1 lawan 5 bukan ide yang baik di sini ya. Sekeras apapun anti match tentunya nggak bakal bisa nahanin damage segitu banyaknya. Dan di sini Genflix sepertinya lebih memikirkan, oke ya kita daripada kita nggak dapat turtle-nya kita dapetin dulu. Terus gue bakal ngebuff biru ya. Jadi kayak yang paling tuh wattnya gendut dulu gitu ya. Kalau misalkan wattnya nggak gendut kan di sini bahaya. Dan cewek di sini walaupun mendapatkan 2 buff kita lihat malah keculik sama seorang Awat ya, kurang baik mungkin di sini. Dan kayak Bruno emang agak sedikit di nerf ya kalau nggak salah kemarin kita lihat di patchnya. Dan kita bakal lihat Trian Nasmi di situ melempar Chow dengan sangat baik ya guys ya. Jadi Chow-nya kayak udah mau mati dilempar dulu. Tapi tetap aja ya namanya Fredo, namanya Barbar ya langsung menggunakan flickernya kembali ke depan untuk mendapatkan seorang Tamus di situ. Jadi permainan tarik ulur dari Genflix sih sudah sangat bagus. Kita lihat Watt ya akan mencoba untuk menolong seorang Chow di situ. Ya karena di situ makanya kadang-kadang tuh gue bilang ya pentingnya nggak hanya tank yang cover core, tapi core tuh cover tank ya. Paling nggak tuh kalian nunjukin muka kalian ya bahwa menunjukkan kayak, woi gue di sini nih. Kalau lu ngeharas tank gue lagi nih, gue majuin gitu ya. Jadi kayak orang-orang tuh mikir 2 kali pada saat mau ngebunuh tanknya. Itu yang dilakukan sama seorang Awat. Dia memunculkan mukanya hanya untuk menimbulkan ketakutan mungkin. Wah, kita lihat Psycho di situ agak sedikit nyangkut turunnya guys. Dan anak-anak Genflix ngumpul semua di sini berlima. Sementara kita lihat Uranusnya bakal nge-push. Untung aja ada seorang Link di situ ya yang bakal bisa terbang-terbang dengan cepat untuk clearing wave. Onyx anti match di sini sudah level 7 guys. Jadi gue sekarang kalau ngeliat Uranus tuh pengennya sebut Kido gitu, entah kenapa. Ya. Karena dari kemarin kan kita lihat Kido hampir selalu pakai Uranus gitu ya. Kita bakal lihat di sini Uranus bakal mencoba untuk ditendang, tapi kita lihat di situ skill ultimate daripada seorang Clay benar-benar sakit dan Uranus benar-benar nggak tahan. Mungkin ini salah satu strategi untuk ngalahin Uranus ya. Karena Uranus kan sekarang itu demen bikin buku, bikin Ice Queen Wand. Jadi kalau dia nggak bikin Athena Shield, itu kemungkinan bakal bisa ditembusin banget sama Eudora guys. Eudora sudah bunuh 3 so far guys. Jadi kayak walaupun dia mati paling banyak, tapi dia bunuhnya paling banyak juga di sini. Menyumbangkan 3 kill untuk Genflix sekaligus. Sementara kalau dari perolehan gold sendiri masih dipimpin sama anak-anak Onyx guys ya. Karena istilahnya dia di sini punya anti match yang bisa split push, terus juga mempunyai Tamus yang bisa split push. Jadi kayak kanan kiri itu udah pasti kedorong ya. Sisanya itu tinggal kayak Cecilion, Kufra dan Bruno gimana caranya mereka efektif ya mainin kayak laning, mainin jungle-nya segala macam. Jadi kalau dari clearing wave emang cepat lah bakal di sini diamankan. Kalau di sini kita lihat sementara dari Genflix itu mungkin yang bakal bisa clearing wave dengan cepat mungkin hanyalah Xbox mungkin ya yang bakal cepet-cepet banget. Fredo di sini juga nggak bikin ini sama sekali. Cewek di sini bakal pukul-pukulan sama Fredo. Fredo lebih memilih untuk mundur di situ. Karena kita lihat kalau misalkan Fredo tadi maksain juga dia bakal dibunuh. Kita lihat anti match bakal berada di dalam turret guys ya. Mencoba untuk mengamankan Chow tapi dia mungkin takut dengan adanya seorang Rinasmi di situ. Kalau sampai dia dilempar ke dalam turret ditubruk, mungkin dia bisa mati ya karena kena hit turret beberapa kali tuh pasti sakit banget buat Uranus juga. Bahkan buat seorang Uranus, turret pun tuh kalau misalkan udah hit kedua, hit ketiga, hit keempat itu makin sakit lagi. Kita masih melihat di sini Kido belum mati sama sekali. Ya, Clay 3 kill, 3 death.
Kita masih melihat setiap kali Awad mencoba untuk maju di sini bakal kayak di pressure sama seorang Bruno. Fredo berhasil nendang cewek, tapi kita lihat nggak ada yang bisa follow up ya, karena tendangannya ke arah yang salah. Cewek di sini juga kalau lihat ya seberapa tenangnya cewek bermain Bruno. Ketika dia ditendang sama Fredo, dia nggak otomatis pencet Purify-nya, karena dia tahu tendangan seorang Fredo juga tadi agak sedikit miss ya arahnya. Kalau misalkan dia ketendang ke turret pasti dia pencet tuh Purify-nya. Tapi karena tadi agak sedikit ngawur dan tadi Watt juga udah nggak mungkin berani buat majuin dia lagi. Jadi dia ya udahlah, Purify-nya kita sayang-sayang aja ya, masih bisa nyimpen kita Purify di sini. Karena pada saat ada Purify di sini cewek benar-benar going strong, dia benar-benar nggak takut. Ya volleyball-nya juga udah sakit banget di sini. Walaupun Bruno-nya volleyball-nya di nerf. Dan kita bakal melihat di sini bakal ada solo sepertinya untuk seorang Turtle. Ini kita lihat di patch baru ini juga darah bar ini benar-benar disesuaikan ya. Jadi kayak misalkan kalau darahnya 1000 dia barnya makin banyak gitu ya. Kalau darahnya ntar makin banyak, garisnya juga makin banyak supaya tuh nggak ada miss apa ya? Miss baca HP gitu kan. Soalnya kan dulu kan kadang-kadang kan kalau darahnya banyak juga nggak tentu garisnya banyak banget kan. Ya untuk apa, terutama untuk creep tuh. Jadi kita bakal melihat sini anti-match bakal TB-in di paling depan. Kita lihat di hit rame-rame pun nggak cukup berasa di sini. Watt linknya agak sedikit kesulitan karena kalau kita lihat di sini farmingnya jauh banget ya, perbedaannya 7000 di menit ke-8, hampir bisa dibilang sekitar 850 gold per menit ya guys di sini. Wah, Psycho maju di situ. Kita lihat walaupun nggak mendapatkan siapa-siapa, Fredo mencoba skill 1 tapi nggak menendang siapapun di sini. Masih mencoba untuk mendefense dari anak-anak Genflix. Ini cowoknya kapan nendangnya ya? Gue nggak lihat dia nendang tadi. Psycho mencoba untuk ngejar seorang Link. Apakah Linknya di sini bakal dikejar rame-rame? Karena sekarang di sini posisinya juga udah terpressure banget dari tim Genflix-nya sendiri, dan dia tuh bahkan untuk farming, bahkan untuk ngedapetin buff sendiri aja udah nggak sanggup guys. Jadi di sini harus hati-hati, dan gue nggak tahu di sini turretnya dari Onyx juga masih utuh banget. Jadi mungkin dari pemilihan hero early-nya di sini mungkin kuat banget di sini dari Tamus, Uranus ya, terus ada Kufra ya, 3 hero keras sekaligus ya. Mungkin kayak kalau misalkan bisa dibilang juga ini sebetulnya kalau dari tim sebelah juga tank 3 hero keras juga ya, dari Chow, dari Johet, dan juga dari Xbox. Ya, sebetulnya komposisinya mirip-mirip. Cuma bedanya kalau Clay mungkin ini lebih bersatu hero, kalau Cecilion itu bisa yang tipikal lebih nge-spam, dapat kasih damage area, dapat tambahan sisi rame-rame juga. Kalau Eudora balik lagi cuma satu sisi, sisinya tuh cuma single target. Jadi harus lebih kayak nyimpen lah. Wah gila, anti match di situ bakal dilempar, cukup sakit di situ. Sayang sekali tendangan Chow-nya udah digunakan. Tadi kalau kalian bayangin kalau misalkan Johet itu lempar tuh langsung di combo sama tendang tuh pasti kayak lumayan perih tuh pasti ya. Psycho di sini kita lihat masih mencoba untuk TB-in di paling bagian dalam. Ya, masih menyimpan skill 1 sepertinya untuk kabur di situ. Dan dilempar di situ seorang Psycho. Ada ulti dan mati. Di situ Psycho agak sedikit terlalu maju. Tadi gua nggak tahu ya apakah dia masih menyimpan skill 1 atau enggak. Sepertinya dia punya skill 1 tadi. Mencoba untuk ngebait tapi malah dilempar. Rinasmi bermain sangat baik. Watt di situ kita lihat menggunakan ultinya untuk escape di saat-saat terakhir. Sementara kita lihat volleyball daripada Bruno di tengah gak akan bisa menghancurkan karena emang udah gak ada creepnya. Drian anti match udah pukul-pukulin turret tengah di situ. Nexus makin dalam berbahaya di sini. Yang jadi kayak gini ya, Onyx itu emang tipe permainannya kayak gini kuat banget gitu loh. Gue dari kemarin tuh bingung kenapa dia mencoba untuk main kayak ceweknya main hero buff, terus Driannya dikasih hyper carry, dan itu kayak berkali-kali walaupun mereka menang early tapi mereka bakal susah end. Kita bakal melihat di sini perbedaannya apakah cewek akan melakukan kesalahan yang sama kayak Drian, karena emang kemarin Drian main Cloud ya, boleh dibilang di game 1 sama game ketiga kalah ya karena dia nggak bikin item defense sama sekali. Gue penasaran ya nih, apakah cewek di sini ngelawan Link bikin nggak sih dia item defense gitu loh? Soalnya pasti butuh gitu, apalagi kalau misalkan Linknya udah mulai sakit ya. Di sini kita lihat mungkin kayak Linknya emang belum dapetin item apa-apa, jadi emang nggak gitu berasa. Tapi kalau kemarin pas lawan EVOS itu one-nya tuh walaupun keadaan temennya terpressure, tapi Linknya tuh bisa bebas farming, dapetin split push segala macam, jadi ya emang efektif banget. Dan di sini kita lihat Tamus dan Uranus emang di reserve di sini buat buy one sama seorang Link. Jadi kalau misalkan sampai dipaksa untuk split push,
ya Driannya bakal maju, dia buy one sama Link nggak bakal takut. Uranusnya juga demikian, dia majuin buy one sama Link, dia nggak bakal takut. Jadi kayak selalu ada yang bisa ngejagain split push daripada seorang Link. Kita bakal melihat di sini cewek bakal ditendang menggunakan Purify-nya dengan sangat enak di situ. Ya Chow-nya bakal diamankan pertama kali. Watt di situ kita lihat akan menggunakan ultinya. Rasi berhasil menghindari ulti seorang Awat dengan menggunakan Winter Trancheon, dan Awat di situ yang sudah terjebak tidak akan bisa melakukan apa-apa. Killing spree, hanya tinggal Rinasmi seorang dan 5 lawan 1 di sini akan berakhir buruk untuk Genflix, dan sepertinya game pertama akan langsung dimenangkan oleh Onyx Esports. Dan terbukti di sini dengan permainan tempo yang seperti apa ya? Tempo lama istilahnya. Ini kayak tempo zaman dulu pada saat Onyx lagi kuat-kuatnya dengan cewek sebagai hyper carry kembali digunakan, dan terbukti hal ini bisa bikin Onyx kuat kembali guys. Jadi kayak apa ya, dari kemarin tuh selalu yang bikin kalah itu adalah coba-coba untuk ya udahlah kita main biasa dulu gitu ya. Itu jadi malah mereka tuh jauh lebih melemah, dan kita lihat di sini ya mereka bermain di GH lebih santuy mungkin ya. Jadi kayak pressure-nya juga mungkin lebih turun ya dengan mereka main di apa istilahnya area mereka sendiri, asalkan koneksinya bagus gitu ya. Jadi gitu aja analisis gua hari ini, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Jadi menurut kalian gimana guys? Emang bagusan cewek kan kalau emang main hyper carry guys ya. Jadi gitu aja, kita langsung saksikan di game yang kedua. Semoga Aerowolf masih bisa bangkit.